Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya dari Fast English Room by Master Cute and English Expert. Kawan-kawan, kita sudah sampai pada langkah 5 yang bagian awal. Jadi ini adalah bagian dari langkah akhir yang wajib kita kuasai untuk menguasai bahasa Inggris. Kita sudah sampai pada Master Tenses through the function. Jadi menguasai tenses dengan fungsinya. Tenses adalah bagian yang tersulit kalau kita dalam belajar bahasa Inggris. Sehingga ke depan akan saya jelaskan apa itu tenses dan bagaimana aplikasinya dan bagaimana cara menguasainya. Oke, kawan-kawan, sebelum saya jelaskan secara detail, silakan Anda subscribe, like, dan share dulu agar video ini tetap berkembang dan Anda bisa menguasainya secara mandiri melalui video ini. Baik, tenses adalah perubahan predikat to be dan kata kerja sesuai dengan waktu yang digunakan. Jadi tense itu adalah perubahan predikat atau to be dan kata kerja, karena dalam bahasa Indonesia kita tidak berubah kalau ngomong seperti saya makan setiap hari, saya makan tadi malam, saya sudah makan, dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Inggris, begitu waktu berubah, predikat atau to be dan kata kerjanya pasti berubah. Yang harus kita kuasai adalah waktu sekarang atau kebiasaan, lampau, yang kedua, kemudian yang ketiga adalah sudah dan akan. Jadi ini harus kita kuasai betul supaya kita cepat. Jadi sekarang, lampau, sudah, akan. Banyak orang bilang bahwa orang Inggris ngomong tidak pakai tenses. Itu salah. Mereka menggunakan tenses selalu. Cuma mereka menggunakannya sudah secara otomatis. Jadi otomatis dia ngomong karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka dan kita harus membiasakan. Kalau kita percaya itu sebenarnya hanya untuk menghibur diri kita yang tidak mau susah di awal, yang sebenarnya itu akan membuat mudah untuk selanjutnya. Dan kita tidak perlu tenses itu menguasai namanya. Tidak perlu, karena yang penting adalah tahu perubahan dan itu adalah awal dari kemudahan. Oke, kita sampai pada materi yang akan kita sampaikan. Tenses untuk langkah yang kelima ini, jadi kita menguasai dengan maknanya atau dengan fungsinya. Dan silakan hafalkan pola ini, karena pola ini nanti akan bisa diubah-ubah dengan kata kerja lain yang bisa Anda kembangkan. Jadi kalau saya menuliskan when I called yesterday, ketika saya menelpon kemarin, kemudian diikuti kalimat she stared at me, melotot. Stare itu melotot. Jadi ketika saya menelpon kemarin, dia melotot pada saya. Anda perhatikan karena ada waktu yesterday lampau, maka call-nya itu ditambah ed. Kemudian menyesuaikan stare-nya ditambah d juga. Jadi sama-sama waktu lampau. Dan yang kedua, when I called yesterday, she was crying. Ingat, kalau ada is, am, are, was, were, be, been ditambah verb ing adalah sedang. Maka kalimatnya menjadi when I called yesterday, she was crying. Ketika saya menelpon kemarin, dia sedang menangis. Kemudian yang ketiga, when I called yesterday, she has atau she had eaten. Dan Anda harus menggunakan had, bukan has. Karena kesesuaian. Jadi call itu simple past, maka kita tidak menggunakan have atau has, kita juga harus menggunakan had. Nah, maknanya adalah when I called yesterday, she had eaten. Jadi ketika saya menelpon kemarin, dia sudah selesai makan. Jadi pas saya nelpon sudah selesai. Anda otomatis saja. Jadi ada pas diikuti had berarti sudah. Kemudian yang keempat, she has atau she had been crying for 2 hours. Jadi dia sudah sedang menangis selama 2 jam. Nah, berarti apa? Sudah sedang. Ini ada kesalahan. Jadi bukan
Seharusnya she has atau she had been eating for 2 hours. Nah, saya ubah aja. Jadi, when I called yesterday, ketika saya menelpon kemarin, dia sudah sedang makan selama 2 jam. Berarti 2 jam itu adalah ketika saya menelpon, itu makannya atau mungkin nangisnya sudah selama 2 jam. Nah, kalau dalam tes-tes kedinasan Anda lihat aja, when I called yesterday, ketika saya menelpon kemarin, oh simple past. Jadi kemungkinannya diikuti 4 ini. Yang pertama simple past kalau situasinya sama-sama singkat. Yang kedua was were verb ing kalau sedang. Kalau yang ketiga dan keempat itu harus diikuti had ditambah verb 3 atau mungkin been. Dan kalau ada for, jadi when I called yesterday simple past ditambah dengan for, maka jawabnya menjadi had been crying. Kemudian compare, jadi Anda harus bandingkan. Nomor 1, I eat much right this morning. Ingat eat dari kata eat, makan. Jadi eat, ate, eaten. Karena ada this morning, maka menjadi verb 2. Maka menjadi I ate this morning. Dan yang kedua, sebelum yang kedua, this morning adalah one certain time in the past. Satu titik tertentu di waktu lampau. Jadi menggunakan verb 2. Yang kedua, I have eaten already. Karena ada kata already, maka Anda harus menggunakan have atau has. Yang artinya adalah sudah. Keterangannya adalah now I'm full. Jadi sekarang saya kenyang. Jadi kalau sekarang saya kenyang, Anda bisa ditawari makan. Do you want to eat? Anda bisa bilang no. I have eaten already. Berarti saya sudah makan karena udah kenyang. Ini untuk orang Indonesia bisa aja menggunakan ini lampau, tidak bisa. Jadi beda dengan orang Inggris. Yang B, I have done 3 tests so far. Saya sudah menyelesaikan 3 tes sampai saat ini. Dalam kurung more than one. Jadi lebih dari 1 atau ada hasilnya lebih dari 1, Anda harus menggunakan have atau has ditambah verb 3. Yang selanjutnya, she has loved him since he was born. Dia sudah mencintai dia sejak dia dilahirkan. Jadi prosesnya dari lampau sampai dengan sekarang. Anda harus menggunakan have atau has. Ini perbandingannya. Dan yang ketiga, I had eaten when she came this morning. Saya sudah makan ketika dia datang tadi pagi. Finish eating when she came. Jadi selesai makan ketika dia datang. Jadi pas dia datang tuh saya sudah selesai makan. Udah tidak makan lagi. Yang keempat, tadi sudah saya bilang tidak usah dirisaukan. Kalau dalam tes-tes Anda lihat aja, ada simple past yaitu came, kemudian ditambah dengan for, lamanya peristiwa. Maka Anda harus menggunakan had been verb ing. Jadi for selama simple pastnya came sama dengan had been plus verb ing. Catatan, berarti di slide ini kita udah belajar, ini kita cukup tahu namanya saja. Yang penting fungsinya, yang pertama adalah past tense. Jadi pasti menggunakan verb 2 atau was ada were-nya. Dan yang kedua past continuous. Ada keterangan continuous itu berarti ada unsur sedangnya. Berarti was, were ditambah verb ing. Itu past. Kalau present berarti was, were-nya diganti is, am, are. Past perfect menggunakan had ditambah verb 3 atau been. Jadi had gone, had been here, had eaten, had been happy dan sebagainya. Yang keempat, past perfect continuous had been ditambah verb ing. Kemudian untuk memudahkan kita coba bandingkan menyapu, sweep, swept, swept. Kemudian shine, shone, shone, bersinar. Kemudian live, lived, live, tinggal. Kemudian teach, taught, taught, mengajar. Yang pertama adalah she often sweeps the floor. She often sweeps the floor. Pakai verb 1. Jadi habit, kebiasaan. Dia sering menyapu. Anda kenapa menggunakan s? Karena she to be-nya is. Ini caranya. Jadi she often sweeps. Maka s-nya pindah ke kata kerja sweeps. Kemudian sebelah kanan
She swept the floor yesterday. Jadi keterangan waktu, ada waktu yesterday, langsung verb 2. Occur in a certain time in the past. Terjadi di waktu tertentu, di waktu lampau. Yang B, the sun rises in the east. It happens all the time. Effect. Matahari terbit di sebelah timur. Jadi kalau ingin menyatakan suatu yang terjadi sepanjang waktu atau fakta, kita harus menggunakan bentuk pertama atau simbol present kalau namanya ya. The sun rises in the east. It happens all the time. Kemudian B, the sun shone very brightly yesterday. Karena waktunya lampau, shine berubah jadi shone, verb 2. It occurred at a certain time in the past. Dan yang C, she is sweeping the floor. Ingat, is, am, are, was, were, be, been tambah verb ing artinya sedang. Dan sedangnya sekarang karena pakai is. Sebelah kanan, she was sweeping the floor when I called last night. Kenapa pakai was? Karena menggunakan keterangan waktu last night. Jadi dia sedang menyapu lantai ketika saya menelpon tadi malam. Yang kedua, she lived in Jakarta in 2009. It focused the time in the past. Karena ada satu titik waktu lampau yaitu di tahun 2009, berarti Anda menggunakan verb 2. Dia tinggal di Jakarta tahun 2009. Maksudnya mulai tinggalnya tahun 2009. Apakah sampai sekarang masih? Insya Allah masih. Cuman kita melihatnya karena ada satu titik tertentu, maka Anda menggunakan verb 2. Sebelah kanan, she has lived in Jakarta since 2009 atau for bla 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 years, selama berapa tahun gitu. Berarti mungkin selama for 10 years, 20 years dan sebagainya. Ingat, dia tinggal di Jakarta dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Anda harus menggunakan have atau has, bukan had. Karena si to be-nya is mengandung s, maka Anda pakai has. Jadi nanti kalau saya pakai they, karena they to be-nya are, nanti pakai has. Cuman di sini kita ingat tidak menggunakan had karena dimulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Berarti harus have has ditambah verb 3 atau been. Yang selanjutnya, the floor is clean now. Jadi lantai itu bersih sekarang. Itu faktanya. Kemudian, someone has had cleaned it. Seseorang sudah membersihkannya. Karena ada hubungannya dengan sekarang, Anda harus menggunakan has. Terus bagaimana kalau nanti menggunakan had? Kalau kalimatnya adalah the floor was clean last night. Lantai itu bersih tadi malam. Maka menjadi she had cleaned it. Berarti dia atau seseorang sudah membersihkannya. Jadi sebelum tadi malam itu sudah selesai. Anda perhatikan aja is, have atau has, was, had. Yang ketiga, we have taught English since 2001. Kami sudah mengajar bahasa Inggris sejak 2001. Jadi have ditambah verb 3, taught. Dari kata teach, taught. Dimulai tahun 2001 sampai dengan sekarang. Harus menggunakan have has. Yang sebelah kanan, when she came last night, we had taught English. Ketika dia datang tadi malam, kami sudah selesai mengajar bahasa Inggris. Harus menggunakan had. Ini lihat kesesuaiannya aja. 3B, we have been teaching English for 2 years. Kami sudah sedang mengajar bahasa Inggris selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun dari 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Kita bisa menggunakan we have been teaching atau we have taught. Bisa ya, tidak ada perbedaan. Yang B bagian kanan, when she came last night, we had been teaching for 2 hours. Ingat, came simbol past ditambah dengan for yang artinya selama, maka isinya harus had been verb ing. Yang keempat, catatan. Have, has, verb 3 atau been, had plus verb 3 atau been. Kalau have, has, verb 3 atau been sampai dengan sekarang atau ada hubungannya dengan situasi sekarang. Kalau had, verb 3 atau been sudah selesai sebelum lampau atau ada kegiatan lain di waktu lampau. Jadi when I came last night, she had eaten. Jadi ketika saya datang, dia sudah selesai makan. Ini secara nama aja, present tense itu verb 1 atau is, am, are nanti
A sama B. 1A sama B itu present tense. Kemudian present continuous 1C itu ada hubungannya dengan sedang. Jadi ada is, am, are, was, were, verb, ing. Kemudian present perfect, ada kata perfect berarti ada kata have, has atau had-nya. Sudah. Present tense, nah, saya kira untuk nama itu bisa kita simpulkan sendiri. Kalau ada kata continuous berarti sedang. Kalau have, has, had berarti ada kata perfect. Oke. Selanjutnya latihannya ya. Contohnya aja. Complete the following sentences using appropriate tense. Contohnya, before I got home last night, she do her homework. Maka kita isi menjadi before I got home last night, she had done her homework. Jadi sebelum saya sampai rumah, dia sudah selesai mengerjakan PR-nya. Nomor 1, my neighbor always mow the grass. Jadi ada always, maka menggunakan verb 1. Dan kenapa ditambah s? Karena my neighbor itu tubuhnya is bukan are, maka s-nya pindah. Nomor 2, look, the sun, ada kata look. Lihat, berarti sesuatu sedang berlangsung, maka menjadi look, the sun is rising above those hills. Bukit ya. Ini kalau secara namanya adalah present continuous, tapi yang penting Anda cukup tahu aja karena ada kata look di situ. Nomor 3, the glass bla 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 when she drop it just now. Ada keterangan waktu apa? Just now, tadi. Maka menjadi lampau, maka menjadi the glass broke when she drop it just now, tadi. 4, while artinya sementara atau sedangkan. Ini kalau dalam tes kedinasan atau tes-tes SMP, SMA atau kuliah, begitu ada while biasanya menggunakan was, were ditambah verb ing. Jadi cara nama adalah past continuous, maka menjadi while I was dusting the shelf, kemudian he was sweeping the floor. Dusting itu membersihkan, shelf itu rak. Dan nomor 5, this is my house bla 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 for 3 years. Ada keterangan for 2 years. Jadi selama 2 tahun, dari 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, maka Anda harus menggunakan have atau has. This is my house, maka menjadi I have been living here for 2 years atau I have lived, tidak ada bedanya. Nomor 6, my hands are clean. Jadi tangan saya bersih sekarang. Just wash them. Saya barusan membersihkan. Saya sudah berarti. Maka menjadi my hands are clean. I have just washed them. Ini secara nama present perfect. 7, she went out after she had gotten a dress. Jadi dia keluar setelah dia menggunakan baju atau memakai baju. Berarti selesai pakai baju baru dia keluar. Itu past perfect. Dan 8, when I called last night, nah ketika saya nelpon, ya berarti dia juga sudah pakai baju selama 2 jam. Ingat, kalau ada simple past di sini diwakili dengan kata called. Jadi tidak peduli apakah itu when atau before misalnya. Kok diikuti simple past kemudian diikuti dengan for, maka kalimatnya menjadi had been ditambah verb ing. Kemudian ini adalah poin-poin untuk diingat. Yang pertama adalah verb 2 was, were, adjective non-adverb bukan kata kerja, itu adalah terjadi di waktu lampau. Jadi terjadi dan selesai di waktu lampau. Have, has, had, have, has ditambah verb 3 atau been, itu berarti happen in the past, terjadi di waktu lampau. And up to now, sampai dengan sekarang atau lebih dari sekali, atau ada hubungannya dengan sekarang. Kemudian contoh, mother cooks rice this morning. Ada tadi pagi, this morning. Maka Anda menggunakan verb 2. Jadi happen and finish in the past, selesai atau terjadi dan selesai di waktu lampau.
Kemudian kalau ada kata since berarti sampai sekarang, maka berubah menjadi I have. Nah, ini harus menggunakan have ditambah dengan verb 3. Berarti I have atau I had loved her since she was born. Kita tidak bisa menggunakan had karena saya sudah mencintai dia sejak dia dilahirkan sampai dengan sekarang. Anda harus menggunakan have atau has. Kemudian I have been here since this morning. Saya sudah di sini sejak tadi pagi. Dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua, she was diligent last year. Dia rajin tahun lalu. Ingat, diligent bukan kata kerja. Maka menggunakan to be, yaitu was, karena she is. Menyesuaikan, ada s-nya. Dan sebelah kanannya, dia sudah, nah ini 3 tes sudah mengerjakan. Berarti she has done 3 tests so far sampai saat ini. Tidak menggunakan had tapi has. She is, berarti she has. Kemudian yang ketiga, you have. Jadi karena apa? You have cleaned atau you have swept the floor. Karena lantainya bersih sekarang. Jadi kamu sudah. Nanti kalau ada keterangan waktunya lampau, last night, kita tidak bisa menggunakan have atau has, tapi Anda harus menggunakan verb 2. Maka menjadi you cleaned atau you swept. Selanjutnya adalah have, has, had, verb 3 atau been. Jadi dari lampau sampai dengan sekarang, kalau had itu berarti selesai sebelum lampau, jadi sudah selesai. Kemudian yang kedua, related to situation now. Ada hubungannya dengan sekarang. Oke, untuk time signal, time signal adalah keterangan waktunya. Jadi ini adalah beberapa keterangan waktu yang bisa dipakai. Jadi misalnya simple past, yesterday, kemarin, last night, tadi malam, 2 days ago, 2 hari yang lalu, this morning, dan sebagainya, atau just now tadi. Kemudian present perfect, since, for, sejak, selama, already, sudah, kemudian just, recently, baru-baru ini, dan sebagainya. Kemudian past perfect, when, before, she left yesterday. Jadi kalau ada when, before, after, nah itu adalah keterangan waktu yang dipakai di past perfect. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda masih bingung, Anda bisa kontak saya secara pribadi, akan saya jelaskan secara detail. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and share for the existence of this channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.